Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu Monika Weni selaku dosen yang saya hormati. Saya Firda Mayanti dengan NIM 12410020025. Di video ini saya akan menjelaskan laporan usaha dari bisnis kecil bernama Pilis Kebab. Jenis usaha ini bergerak di bidang cemilan atau makanan ringan dan dikategorikan sebagai UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Periode laporan ini adalah selama 1 bulan dengan modal awal sebesar 60 juta rupiah. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan usaha dari Pilis Kebab untuk periode bulan Juni 2025 yang terdiri dari income statement, retained earning statement, dan classified statement of financial position. Modal usaha 60 juta rupiah berasal dari dua pihak, yakni pemilik usaha atau saya sendiri menyetorkan 40 juta rupiah atau 66,67% dari total modal, sementara Bu Monika menyumbang 20 juta rupiah atau 33,33% dari total modal. Produk utama usaha ini adalah kebab yang terdiri dari 3 varian. Kebab imut seharga Rp12.000 terjual 350 pieces dengan total penjualan Rp4.200.000. Kebab reguler seharga Rp15.000 terjual 275 pieces menghasilkan Rp4.125.000. Kebab jumbo seharga Rp17.000 terjual 375 pieces totalnya Rp6.375.000. Total penjualan selama sebulan mencapai Rp14.700.000 dari 1.000 unit terjual. Berikut ini adalah daftar peralatan usaha atau equipment Pilis Kebab beserta harga dan umur ekonomisnya. Total harga equipment sebesar Rp9.490.000 dan setiap bulan peralatan ini mengalami depresiasi atau penyusutan sebesar Rp187.917. Gimana cara tahu depresiasi per bulan? Caranya adalah harga dibagi umur dikali 12. Contohnya gerobak harganya kan Rp4.500.000. Umurnya 5 tahun, dalam 5 tahun ada 60 bulan, jadi Rp4.500.000 dibagi 60 bulan, dapatlah Rp75.000. Total bahan baku yang dibeli selama bulan ini sebesar Rp7.830.000, namun hanya Rp4.893.500 yang terpakai. Misalnya, kulit kebab besar dibelinya kan 400 pieces seharga Rp400.000, terpakainya cuma 375 pieces seharga Rp375.000. Sisa bahan baku disimpan untuk periode selanjutnya adalah senilai Rp2.936.500. Berikut adalah pengeluaran operasional selama 1 bulan, yaitu salaries expense. Ada 1 karyawan yang bekerja 25 hari dan dalam 1 hari dia bekerja 5 jam. Gaji karyawannya adalah Rp14.375.000. Dapatnya dari mana? Nah, untuk menghitung beban gaji, kita menggunakan acuan UMR Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.759 per bulan. Jumlah ini diasumsikan untuk 21 hari kerja dalam sebulan. UMR dibagi 21 hari kerja sama dengan 5.390.759 dibagi 21 hari jadinya Rp256.988 per hari. Lalu kita hitung gaji per jam dengan membagi gaji harian tersebut ke dalam 8 jam kerja, yaitu hasilnya adalah Rp32.122 per jam. Karyawan di Pilis Kebab bekerja 5 jam sehari, jadinya ia akan mendapat Rp160.614 per hari. Nah, jika karyawan tersebut bekerja selama 25 hari dalam sebulan, maka ia akan mendapatkan Rp4.500.374. Lanjut ke operating expense. Biaya utilitas itu termasuk gas, air, listrik, bensin adalah Rp320.000. Kebetulan kita jualan di depan rumah. Lalu ada transportasi belanja dan COD sebesar Rp200.000. Ada biaya promosi sebesar Rp50.000, depresiasi peralatan sebesar Rp187.917 dan total biaya operasional selama sebulan adalah Rp4.873.292. Di sini ada income statement. Sales revenue itu sebesar Rp14.700.000. Itu dari total pendapatan dari penjualan. Lalu COGS Rp4.893.500 itu dari bahan baku yang terpakai. Lalu ada gross profit Rp9.806.500
itu dari pengurangan net sales dan COGS. Total expense semuanya adalah Rp4.873.292. Nah, net income-nya adalah Rp4.933.208 itu dari gross profit dikurang sama expense. Nah, dengan total net income selama 1 bulan sebesar Rp4.933.208, maka pembagian keuntungannya adalah pemilik atau saya sendiri menerima Rp3.288.805 dan Ibu Monica memperoleh Rp1.644.403 sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Setelah mengetahui net income bulan Juni sebesar Rp4.933.208, saya menyusun retained earnings statement yang berisi saldo awal per 1 Juni 2025 0 karena usahanya baru berjalan bulan ini. Lalu ditambah net income sebesar Rp4.933.208 tadi, dikurang dividen untuk Monica sebesar Rp1.644.403, sehingga retained earnings per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.288.805. Di slide ini menunjukkan Classified Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan terklasifikasi dari Pilis Kebab per 30 Juni 2025. Laporan ini menggambarkan secara menyeluruh kekayaan bisnis serta sumber pendanaannya. Di bagian aset, untuk non-current asset terdapat long-term investment berupa crypto asset sebesar Rp8 juta, dan di PPE terdapat equipment sebesar Rp9.490.000 dikurangi accumulated depreciation sebesar Rp187.917, sehingga nilai equipment bersih menjadi Rp9.302.083, yang berarti total non-current asetnya adalah Rp17.302.083. Lalu untuk current asset terdiri dari cash sebesar Rp43.050.222 dapat dari total equity dikurang total non-current asset dan inventory. Inventory sebesar Rp2.936.500 itu dapat dari sisa bahan baku, sehingga total current assets mencapai Rp45.986.722. Nah, jika dijumlahkan, maka total aset perusahaan adalah Rp63.288.805. Lalu di bagian liabilities and equity, usaha Pilis Kebab tidak memiliki utang, sehingga bagian liabilities adalah Rp0. Ini berarti seluruh pembiayaan berasal dari dana pemilik dan juga dana dari Ibu Monica. Nah, pada bagian equity terdiri dari share capital sebesar Rp60 juta dan retained earnings sebesar Rp3.288.805. Total equity juga berjumlah Rp63.288.805, yang berarti total aset sama total equity sama, menandakan kalau laporan keuangan ini tersusun secara akurat dan balance. Kesimpulan dari seluruh laporan keuangan dan performa usaha adalah sebagai berikut. Usaha Pilis Kebab telah menghasilkan net income sebesar 4,9 juta. Lalu prospek ke depan sangat menjanjikan, terutama karena masih ada inventory dan peralatan yang dapat digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Demikian video laporan keuangan dari usaha Pilis Kebab untuk bulan Juni 2025. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan baik dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.